Bab 531. Fei Yan Liu yang menamparkan wajah. Fei Yan Liu, kurasa kau bisa pulang sekarang. Kau masih jauh dari mampu menjadi sainganku, kata King Feng sambil tersenyum percaya diri. Sejujurnya, dia sama sekali tidak menganggap Fei Yan sebagai ancaman, hanya saja cewek yang melompat-lompat seperti badut itu agak menyebalkan. King Feng, kita akan mulai permainan kita. Hati-hati, aku akan menunjukkan seberapa hebat aku. Fei Yan menatap tajam ke arah King Feng dan berjalan ke depan. King Feng menggelengkan kepalanya. Ia tidak tahu bagaimana wanita ini bisa begitu percaya diri. Ia mungkin belum tahu seberapa berat badannya dibandingkan dengan dirinya. Babak ketiga adalah penilaian barang antik. 4 barang antik akan dibawa keluar dan setiap kontestan harus mengidentifikasi keasliannya dan menuliskannya di selembar kertas. Pemenangnya adalah mereka yang dapat mengidentifikasi semuanya dengan benar. Keempat barang antik tersebut adalah tempat pembakar dupa, sebuah vas, sebuah lukisan, dan sebuah belati. 50 kontestan menuliskan jawaban mereka setelah mengamati dengan cermat masing-masing dari 4 barang antik dan memeriksanya di tangan mereka. King Feng mulai memeriksa dari yang pertama. Pembakar dupa ini tidak terlalu besar, hanya seukuran mangkuk. Permukaan hijaunya dihiasi beberapa pola bunga rumit yang sulit ditafsirkan oleh siapapun selain King Feng. Pembakar dupa ini tampak sangat usang dan ketinggalan zaman seolah-olah asli. Namun, King Feng tahu itu palsu karena motif bunga pada pembakar itu buatan dan tidak ada tanda-tanda penuaan. Setelah yang pertama, King Feng melanjutkan memeriksa barang antik kedua, vas. Vas ini berwarna putih dengan tanda Hongwu di bagian bawahnya. Vas ini kemungkinan dibuat pada masa pemerintahan Hongwu di dinasti Ming. Setelah mengidentifikasinya dengan cermat, King Feng langsung mengatakan itu juga tidak asli. Meskipun tampak asli, dua kata, Hongwu, menunjukkan bahwa itu adalah produk palsu. Hongwu adalah gelar wilayah kaisar pada masa Yuan Zhangzu di dinasti Ming. Sebagian besar porselen tidak untuk digunakan, hanya porselen khusus di istana kerajaan Tiongkok yang boleh digunakan. Namun, porselen khusus dari istana kerajaan biasanya memiliki stempel kerajaan, sementara porselen ini tidak. Dua barang antik itu palsu. Hal ini membuat King Feng khawatir karena ia khawatir dua barang lainnya juga palsu. Untungnya, setelah menemukan barang antik ketiga, sebuah lukisan, King Feng merasa lega. Lukisan ini dilukis oleh seorang pelukis ulung bernama Zidao Wu, seorang pelukis ternama di dinasti Tang. Pada pandangan pertama, lukisan itu tampak palsu, tetapi setelah Anda memeriksanya dengan teliti, Anda akan menemukan lukisan asli di balik slip palsu tersebut. Belati yang bagus sekali, gumam King Feng dalam hati ketika mengambil barang antik keempat. Belati ini sederhana namun tampak kuno. Belati itu bertanda Nyonya Su dengan aksara Cina kuno di bagian belakangnya. Ketika mengetahui bahwa belati ini bukan hanya asli, tetapi juga harta karun, hati King Feng langsung gembira. Ia tidak menyangka akan menemukan harta karun di sini. Setelah selesai memeriksa keempat barang antik itu, King Feng menuliskan jawabannya di kartu. 1 jam kemudian, 50 kontestan telah memeriksa keempat barang antik dan menyerahkan kartu jawaban mereka. Keempat barang antik ini unik dan luar biasa. Pembakar dupa berasal dari dinasti Qing, vas berasal dari dinasti Ming, lukisan berasal dari dinasti Tang, dan belati berasal dari negara-negara berperang, sehingga sulit dibedakan. Dari 50 kontestan, hanya 3 yang menjawab benar. Mereka adalah King Feng, Fei Yan Liu, dan seorang pria parubaya. Sisanya menjawab salah dan semuanya tereliminasi. King Feng menjawab semua jawaban dengan benar karena dia tahu apa yang dia lakukan. Fei Yan pada dasarnya curang karena dia sudah mendapatkan jawaban dari orang lain sebelumnya. Sebagai pria parubaya, dia pada dasarnya hanya menebak jawaban dengan benar. Seharusnya hanya ada satu pemenang dalam kompetisi barang antik, dan sekarang ada 3 orang. Satu-satunya cara untuk menentukan pemenang adalah dengan meminta ketiganya menjelaskan jawaban mereka sendiri. Lei Tang menatap pria parubaya itu dan bertanya, Anda bilang 2 barang antik pertama palsu dan 2 terakhir asli. Bisakah Anda menjelaskan alasannya? Pria parubaya itu tiba-tiba tampak cemas ketika mendengar ini. Dia bisa menjelaskan 2 kesalahan pertama, tetapi 2 kesalahan terakhir hanya tebakan belaka, bagaimana mungkin dia menjelaskannya? Namun, dia tidak punya pilihan selain mulai menjelaskan karena ditanya oleh Lei Tang. Dia menjelaskan 2 barang antik pertama dengan cukup baik, tetapi ketika harus menjelaskan barang antik ketiga, dia mulai tergagap. Dia jelas tidak tahu kenapa karena dia hanya menebak-nebak. Lei Tang tahu kalau orang ini mengarang cerita karena dari ekspresi wajahnya dia bahkan tidak tahu apa yang dia katakan. Kau hanya menebak, kan? Tanya Lei Tang. Pria parubaya itu memerah wajahnya sambil mengangguk karena dia benar-benar tidak tahu jawabannya.
Lei Tang tersenyum samar dan berkata, kalian tereliminasi. Selanjutnya, Fei Yan dan King Feng, tolong jelaskan masing-masing dari keempat barang antik itu. Fei Yan cukup paham soal barang antik, tapi dia mendapatkan jawabannya dari orang lain, yang berarti dia pada dasarnya curang. Fei Yan menjelaskan 3 benda pertama dengan cukup baik, tetapi dia berhenti sejenak saat beralih ke benda terakhir, belati. Kukira pemenang kompetisi barang antik tahun lalu sangat berpengetahuan. Sekarang, dia bahkan tidak bisa menjelaskan ujian belatinya. Sungguh, apa kau curang? King Feng menatap Fei Yan sambil tertawa sinis. Fei Yan kesal dan menunjukkan semua kemarahannya di wajahnya begitu mendengar apa yang dikatakan King Feng, omong kosong. Aku tidak pernah curang. Kamu tidak pernah curang. Baiklah, kalau begitu jelaskan kepada kami mengapa belati ini asli, tanya King Feng sambil mencibir. Fei Yan mencoba menjelaskan, belati ini jelas asli, mengapa saya perlu menjelaskannya? Semua orang terkejut setelah mendengar Fei Yan. Mereka semua tahu dia berusaha membebaskan diri dari ini karena dia tidak bisa memberikan penjelasan apapun. Lei Tang juga bisa melihat kecanggungan dari tingkah laku Fei Yan. Sebenarnya, ia tahu Fei Yan menerima jawaban dari sumber internal, tetapi ia tidak bisa berbuat banyak untuk menghentikannya karena ia tahu Fei Yan memiliki latar belakang yang luar biasa. Fei Yan juga memenangkan kompetisi dengan cara curang tahun lalu, meskipun banyak orang mengeluh, mereka tidak punya pilihan lain. King Feng, kalau begitu jelaskan mengapa belati ini asli. Kalau begitu, kaulah pemenangnya, kata Lei Tang sambil tersenyum tipis kepada King Feng. King Feng mengambil belati itu dan menjelaskan sambil menunjuk kata-kata di atasnya, lihat, semuanya. Nyonya Su, tertera di bagian bawah belati. Nyonya Su adalah seorang penempa pedang terkenal di Kekaisaran Zhao selama negara-negara berperang. Belati ini digunakan oleh Jin Ke untuk membunuh Kaisar Qin pada masa itu. Semua orang terkejut setelah mendengar apa yang dikatakan King Feng. Belati peninggalan negara-negara berperang itu sungguh harta yang tak ternilai harganya. Tak heran banyak kontestan yang gagal menjelaskannya. Sudah ribuan tahun berlalu sejak negara-negara berperang berlalu, dan berapa banyak orang yang bisa mengenali barang antik dari periode itu. Hanya King Feng yang bisa. Bab 532. Juara kompetisi barang antik. Hah, jadi itu belati dari negara-negara berperang kalau kau bilang begitu. Bagaimana kau akan membuktikannya? Fei Yan bertanya pada King Feng sambil mencibir. Dia tidak ingin King Feng menang karena dia tidak menyukainya. Akan menyenangkan baginya jika dia juga kalah. Lagi pula, yang kalah harus meminta maaf kepada yang lain karena mereka bertaruh. Itu akan memalukan. King Feng tahu bahwa Fei Yan Liu akan mencoba menyulitkannya, jadi dia sudah bersiap. Fei Yan Liu, aku ingin bertanya, kau seharusnya sudah mendengar bahwa Nyonya Su adalah seorang seniman pedang terkenal dan pedang buatannya akan berubah menjadi merah jika terkena darah, kan? King Feng menatap Fei Yan sambil mencibir. Namun, itu adalah seringai yang mengerikan. Benar, aku tahu itu. Kalau begitu, aku akan mengujinya dengan menggunakan darahmu. King Feng Li, apa yang kau lakukan? Jangan dekat-dekat denganku, Fei Yan tampak nyeri sambil berteriak pada King Feng. Suara mendesing. Dalam keadaan panik, Fei Yan langsung menyerbu tepat di depan Fei Yan dan menggores wajahnya dengan belati. Belati itu berubah menjadi merah sepenuhnya setelah terkena darah. Ini asli, belatinya asli. Itu buatan Nyonya Su saat perang negara-negara berperang. Pria bernama King Feng ini luar biasa. Berani sekali dia menguji belati itu dengan darah Fei Yan. Aduh, pemuda ini agak impulsif. Dia pasti akan mendapat masalah dengan Fei Yan meskipun dia sudah membuktikan keaslian belati itu. Kerumunan itu pun mulai berdiskusi dan banyak orang yang terkesima dengan kecerdasan King Feng dalam membuktikan keaslian belati itu, namun, mereka juga mengejek impulsivitasnya pada saat yang sama. Anda tentu bisa membuktikan keaslian belati itu, tetapi mengapa Anda menggores wajah Fei Yan sementara Anda bisa menggores orang lain di antara kerumunan besar ini? King Feng, dasar brengsek. Aku tidak akan membiarkan ini berakhir seperti ini, geram Fei Yan sambil menutupi wajahnya. Sebagai seorang wanita, wajah cantiknya adalah hidupnya. Dia pasti akan marah jika wajahnya dicakar oleh King Feng. King Feng mengabaikan Fei Yan begitu saja karena wanita ini selalu membuatnya mendapat masalah lebih dulu. Dia pasti sudah membunuhnya jika dia tidak berencana menyelamatkan nyawanya agar Fei Yan bisa meminta maaf kepada Su Elin dan perusahaan es dan salju. Posisi apa yang dimilikinya untuk mengaum seperti babi gila? Hakim Lei Tang, sekarang saya telah membuktikan keaslian belati ini, bisakah Anda mengumumkan pemenangnya sekarang? Tanya King Feng sambil tersenyum tipis. Lei Tang menarik napas dalam-dalam dan mengumumkan dengan lantang, pemenang kompetisi barang antik di Provinsi Hujiang tahun ini adalah King Feng Li. Seisi lobi bertepuk tangan meriah setelah Lei Tang menyelesaikan kata-katanya.
Bis, dia jelas-jelas bis tahun ini. Sebelum kompetisi dimulai, tidak ada yang menyetujuinya dan semua orang mengira dia akan kalah. Sekarang, dia membalikkan keadaan dan benar-benar memenangkan kompetisi. Semua wartawan bergegas ke panggung dan mengerumuni King Feng dalam sekejap. Mereka mengarahkan puluhan mikrofon ke wajahnya dan ingin mewawancarainya. Tuan Li, tolong beritahu kami bagaimana perasaan Anda tentang memenangkan kompetisi ini. Kamu telah mengalahkan Fei Yan, ini luar biasa. Kepada siapa Anda ingin mengucapkan terima kasih atas kemenangan dalam kompetisi ini? Semua wartawan terus bertanya pada King Feng dengan gila dan berharap mereka bisa menerima jawabannya. Akan tetapi, King Feng mengabaikan mereka semua dan mengambil mikrofon Xiao Li Wang dan bertanya, Xiao Li, apakah kamu punya pertanyaan untukku? Xiao Li sangat gembira dan tidak menyangka King Feng benar-benar mengambil mikrofonnya setelah memenangkan kompetisi. Sebenarnya, Xiao Li hanyalah pendatang baru di antara para reporter populer ini. Banyak reporter di sini berasal dari beberapa stasiun TV terkemuka, tetapi mereka semua ditolak oleh King Feng. Xiao Li merasa sangat beruntung karena mendengarkan apa yang dikatakan saudara perempuannya, Xiao Mei. Jika tidak, dia akan kehilangan kesempatan untuk mewawancarai King Feng. King Feng, karena kamu sudah memenangkan kompetisi ini, aku jadi penasaran, apakah taruhan antara kamu dan Fei Yan masih berlaku? Pertanyaan yang bagus. Kerumunan orang memandang Xiao Li dan mengubah cara pandang mereka. Mereka tidak menyangka Xiao Li akan menanyakan sesuatu yang menarik karena dia masih sangat awam. Namun, dia justru mengajukan pertanyaan yang begitu tajam dan pedas. King Feng tersenyum dan menatap Xiao Li dengan tatapan setuju. Tujuan utamanya berpartisipasi dalam kompetisi barang antik adalah memenangkan permainan dan membuat Fei Yan meminta maaf kepada Su Elin dan perusahaan es dan salju di depan umum. Apa yang diminta Xiao Li saat itu memang persis seperti yang dimintanya. King Feng berpikir sejenak dan berkata dengan bangga melalui mikrofon, kurasa semua orang sudah tahu taruhan antara aku dan Fei Yan, kan? Fei Yan pasti harus minta maaf kepada Su Elin dan Ice Snow Corporation kalau aku menang kompetisi barang antik. Petik 2. King Feng berusaha berbicara sekeras mungkin agar semua orang di lobi bisa mendengarnya. Semua orang menatap Fei Yan dengan rasa ingin tahu dan bertanya-tanya apakah wanita ini akan meminta maaf. Fei Yan kesal dengan wajahnya yang pucat. Sebagai CEO Phoenix Corp, ia akan kehilangan muka jika meminta maaf, tetapi jika ia menolak, ia akan dibenci orang lain. King Feng menghampiri Fei Yan dan berkata dengan acuh tak acuh, aku menang. Mohon maaf kepada Su Elin dan perusahaan es dan salju. Petik 2. Fei Yan memelototi King Feng. Ia sama sekali tidak ingin meminta maaf, tetapi ia tidak bisa kehilangan kata-katanya di depan umum. Kalau tidak, reputasinya akan hancur. Su Elin, maafkan aku. Aku bersalah padamu dan perusahaan es dan salju. Terimalah permintaan maafku, kata Fei Yan kepada Su Elin. Dia melarikan diri setelah menyelesaikan kalimatnya karena merasa sangat malu karena telah meminta maaf kepada Su Elin di depan ratusan orang. Dasar brengsek, King Feng Li. Aku tidak akan membiarkan semuanya berakhir seperti ini, Fei Yan memelototi King Feng dengan tajam sebelum pergi. King Feng menghampiri Su Elin dan tersenyum, beruntungnya, tapi tidak buruk, akulah juara kompetisi barang antik. Petik 2. Kamu hebat, Su Elin mengacungkan ibu jarinya yang besar ke arah King Feng sambil memujinya dengan sedikit kekaguman. Sebenarnya, Su Elin dulunya sangat arogan dan tidak pernah mengagumi atau mengagumi siapapun. Namun, ia mulai mengaguminya karena terkejut bahwa King Feng benar-benar mengalahkan Fei Yan. King Feng, terima kasih telah mengalahkan Fei Yan dan menebus harga diriku, kata Yun Changsu dengan penuh rasa terima kasih. Di waktu yang sama tahun lalu, Yun Chang dikalahkan dan dipermalukan oleh Fei Yan saat ia datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi barang antik, yang membuatnya merasa sangat malu. Kini, balas dendamnya akhirnya terbalaskan setelah melihat Fei Yan dikalahkan oleh King Feng. Bab 533. Hilangnya Yan Zipei. Semua media dan stasiun TV terus melaporkan bahwa King Feng memenangkan kompetisi barang antik, yang membuatnya sedikit menjadi selebriti. Asteris dering. Ponselnya tiba-tiba berdering saat sedang diwawancara. Ia terkejut begitu melihat layarnya, ternyata dari Red Butterfly Hip. Kupu-kupu merah, ada apa? Tanya King Feng sambil menekan tombol jawab. Dia tahu pasti ada yang tidak beres selama dia ditelepon oleh Red Butterfly karena biasanya Red Butterfly tidak akan meneleponnya jika tidak ada keadaan darurat. Raja Serigala, kami baru saja melihat seseorang mengejar dan mencoba membunuh Jing Tang, dan dia diselamatkan oleh kami. Namun, dia terluka parah, jadi sekarang dia berada di ruang gawat darurat rumah sakit, kata kupu-kupu merah dengan nada mendesak. Jing Tang. King Feng panik karena dia tahu siapa wanita itu. Wanita itu adalah sekretaris Yanzi dan dialah yang mengantar Yanzi ketika dia datang ke kota Donghai.
Jing Tang pasti tahu di mana Yanzi berada. Jika dia dikejar seseorang, Yanzi pasti dalam bahaya sekarang. Kamu di mana? Aku akan segera ke sana, kata King Feng cemas. Saya di rumah sakit rakyat di kota Beiyang. Kamar yang mana di lantai berapa? Kamar 5 di lantai 3. Baiklah, tunggu aku. Aku akan ke sana sekarang, kata King Feng sambil menutup telepon. King Feng menolak wawancara dan masuk ke mobil Yuncang bersama Suelin sebelum menuju ke rumah sakit. Meskipun King Feng belum pernah ke kota Beiyang, mereka tidak akan tersesat karena mereka mempunyai GPS di mobil dan mereka hanya perlu menghubungi alamat rumah sakit rakyat. King Feng mengebut karena khawatir, dan mereka tiba di rumah sakit dalam waktu kurang dari 1 jam. Dia memarkir mobil dan bergegas ke kamar 5 bersama Suelin. Sementara itu, di kamar 5, beberapa dokter dan perawat menyelamatkan Jing Tang dan Red Butterfly menjaga ruangan. Raja Serigala, kau akhirnya tiba, kata kupu-kupu merah Yip dengan cepat dan hormat ketika melihat King Feng. King Feng mengangguk dan berkata, katakan padaku seberapa terlukanya Jing Tang. Jing Tang diserang oleh seorang pria berpakaian hitam. Seni bela diri pria itu luar biasa dan dia tampaknya setidaknya seorang jagoan level AAA. Untungnya, saya tiba tepat waktu dan Jing Tang hanya tertusuk di perutnya. Arterinya terluka dan dia sedang dirawat sekarang, Red Butterfly menjelaskan secara singkat kondisi Jing Tang dan situasinya. Jagoan tingkat AAA. King Feng mengerutkan kening dan merasa ada yang aneh. Sejujurnya, Jing Tang hanyalah seorang sekretaris wanita yang bahkan bisa dijatuhkan oleh pria biasa. Siapa yang tega mengirim orang sekuat itu untuk membunuh wanita rapuh ini? Bagaimana dengan pria berpakaian hitam itu? Tanya King Ching. Dia tahu sekarang intinya adalah pria berbaju hitam itu. Selama mereka menangkapnya, mereka bisa dengan mudah mengetahui siapa yang mengendalikan segalanya di balik layar dan mengetahui di mana Yanzi Pei berada. Red Butterfly menggelengkan kepalanya dan berkata, maaf, dia bergerak sangat cepat dan melarikan diri. King Feng tampak kecewa. Mereka kehilangan satu petunjuk sejak pria berbaju hitam itu pergi. Namun, saat ini hanya ada satu petunjuk yang tersisa, yaitu Jing Tang. Mereka berharap Jing Tang bisa memberitahu mereka di mana Yanzi berada setelah ia bangun. Operasi berlangsung lebih dari 1 jam karena Jing Tang terluka parah. Butuh beberapa saat sebelum ia sadar kembali. Presiden Su, tidak baik bagi kesehatan Anda untuk tinggal di rumah sakit karena Anda sudah senior. Bagaimana kalau istirahat dulu di hotel? Kita bisa kembali ke kota Laut Timur bersama-sama setelah urusan ini selesai, pinta King Feng. Yuncang memang merasa sedikit lelah karena usianya sudah 70-an. Usia memang menjadi masalah. Baiklah kalau begitu, aku akan tidur siang di hotel. Kabari aku kalau kalian sudah siap kembali ke kota Laut Timur. Yuncang tersenyum dan berjalan kembali ke hotel. King Feng meminta Red Butterfly Yip untuk pergi bersamanya karena dia khawatir membiarkannya pergi sendirian. Suelin, apakah kamu ingin tidur siang? Tanya King Feng. Suelin menggelengkan kepalanya dan menyiratkan bahwa dia tidak perlu melakukannya karena dia masih sangat khawatir terhadap Yanzi. Suelin memiliki kesan yang baik terhadap Yanzi karena dia banyak membantu perusahaannya saat bermitra dengannya sebelumnya. Kalian berdua tunggu aku di sini, aku akan mengambil air, kata King Feng kepada mereka. Karena tidak ada air minum yang disediakan di ruang operasi, King Feng harus mengambil air dari ruangan lain. Saat mengambil air, King Feng melihat seseorang yang dikenalnya. Orang ini bukan siapa-siapa, melainkan Xiao Li Wang. Hah, Xiao Li, kenapa kamu di sini? Tanya King Feng bingung. Dia ingat dengan jelas bahwa Xiao Li baru saja mewawancarainya di Phoenix Corporation beberapa waktu lalu, apa yang membawanya ke rumah sakit dalam waktu yang begitu singkat. Namun, dia mendapati bahwa dia tidak terlihat sehat berdasarkan wajahnya yang pucat. Adikku sakit dan sekarang dirawat di rumah sakit. Aku datang mengunjunginya dan memberitahu bahwa kau memenangkan kompetisi barang antik, kata Xiao Li dengan nada berat. Seberapa sakit adikmu, Xiao Mei? Tanya King Feng karena dari suaranya, dia tahu kalau sakitnya tidak ringan. Xiao Li tampak putus asa dan menjawab, dokter bilang kondisinya sangat buruk. Dia terkena kanker dan tidak akan hidup lebih dari 3 bulan. Apa? Kanker? Nggak bakal hidup lebih dari 3 bulan. King Feng panik. Dia menyukai gadis itu karena mereka pernah mengikuti kompetisi barang antik bersama sebelumnya. Dia tidak menyangka gadis itu akan didiagnosis kanker di usia semuda itu. Kasihan sekali gadis itu. Xiao Li, adikmu di kamar mana? Aku akan mengunjunginya nanti, kata King Feng karena dia masih ingin menghabiskan waktu bersama Xiao Mei sebagai temannya. Xiao Li tampak bersyukur ketika mendengar bahwa King Feng akan mengunjungi adiknya. Terima kasih, kamulah yang paling ingin Xiao Mei temui. Dia pasti sangat senang kamu mau meluangkan waktu untuk menemuinya.
King Feng tersenyum dan mendapatkan nomor kamar Xiao Mei. Ia lalu kembali memberikan air kepada Suelin dan Red Butterfly. King Feng menjelaskan situasinya kepada Suelin, lalu turun untuk membeli sekeranjang buah. Setelah itu, ia menuju kamar 10. Saat ini, di kamar 10. Xiao Mei menjadi bersemangat saat berbaring di tempat tidur. Kakak, kamu baru saja bertemu dengan King Feng dan dia bilang akan datang mengunjungiku nanti. Ya, dia pasti datang. Jangan terlalu bersemangat, kamu masih sakit, tanya Xiaoli kepada adiknya. Ia merasa sedih melihat wajah pucat adiknya. Meski wajah cantik Xiaomi tampak pucat, pipinya masih memerah karena tak kuasa menahan rasa gembira. Kak, King Feng adalah idolaku. Sudah ku bilang dia hebat dan pasti akan memenangkan kontes barang antik, kata Xiao Mei bangga. Dia mengetahui bahwa King Feng memenangkan kompetisi barang antik dari saudara perempuannya dan sangat gembira karena sepertinya dialah yang memenangkan kompetisi tersebut. Bab 534. Xiao Mei Wang mengidap kanker. Xiao Mei, King Feng sangat hebat. Dia tidak hanya mengalahkan Fei Yan, tetapi juga semua kontestan lainnya, kata Xiaoli. Ia menceritakan kesuksesannya kepada adiknya karena ia tahu bahwa ia mengagumi sosok yang dicintainya. Xiao Mei pun senang mendengarnya. Hehe, aku tahu kakak Li memang luar biasa. Sayang sekali aku akan mati dan tak punya kesempatan bertemu dengannya lagi. Xiao Mei berubah dari senang menjadi sedih begitu mengingat kondisinya. Dia didiagnosis menderita kanker saat tinggal di rumah sakit sebelumnya, dan sekarang dia harus menjalani semua perawatan. Xiao Mei mengira hanya orang berusia 60-an atau 70-an yang akan terkena kanker. Ia tidak pernah menyangka dirinya didiagnosis kanker di usia semuda itu. Ia baru saja menginjak usia 20 tahun ini dan sedang berada di masa terbaik dalam hidupnya. Baru saja tiba di pintu kamar, hati King Feng terasa hancur mendengar ucapan Xiao Mei, padahal ia selalu punya perasaan baik terhadap gadis ini. Xiao Mei, aku datang menemuimu, kata King Feng sambil tersenyum sambil membawa keranjang buah. Kakak Li, kau di sini. Xiao Mei tampak gembira saat melihat King Feng sementara wajah pucatnya mulai sedikit memerah. King Feng menyimpan keranjang buah di samping tempat tidur. Ia tiba-tiba tampak bingung ketika melihat raut wajah Xiao Mei. Dia memeriksa Xiao Mei dengan keterampilan pengobatan Tiongkok, mengamati, dan mendapati dia terlihat cukup sehat, tidak seperti mereka yang menderita kanker. Secara teknis, penderita kanker biasanya kurus dan rapuh. Rambut mereka akan rontok, tampak lesu, dan lelah. Di sisi lain, meskipun Xiao Mei tampak pucat, ia tampak lebih lemah secara umum. Xiao Mei, bagaimana kamu tahu kamu menderita kanker? Tanya King Feng sambil mengerutkan kening. Xiao menjawab sambil hampir menangis, saya didiagnosis kanker rahim oleh Dr. Liu. Katanya saya tidak akan bisa hidup lebih dari 3 bulan. Kanker rahim. King Feng akrab dengan pengobatan Tiongkok dan tahu bahwa kanker rahim, juga dikenal sebagai karsinoma endometrium, adalah penyakit wanita yang cukup langka dan sangat sulit diobati. Tentu saja, bukan hanya kanker rahim yang sulit diobati, kanker lainnya pun sulit disembuhkan. Sejauh ini, belum ada yang berhasil menemukan metode untuk menyembuhkan penyakit mematikan tersebut di dunia medis. Mereka hanya bisa mempertahankan hidup pasien untuk sementara waktu melalui kemoterapi atau obat-obatan. Xiao Mei, kapan kamu merasakan sakit di tubuhmu? Apa saja gejalanya? Tanya King Feng sambil mencoba meringankan penderitaan Xiao Mei dengan keahlian medis yang dikuasainya. Kakak Li, minggu lalu aku merasa pegal dan nyeri di sekujur tubuhku. Aku juga merasa pusing dan tidak bertenaga untuk melakukan apapun. Xiao Mei mulai menjelaskan gejalanya kepada King Feng. Ia merasa senang meskipun menceritakan penyakitnya kepada King Feng karena ia tahu bahwa pria itu mengkhawatirkannya. Ini bukan kanker. Setelah mendengarkan Xiao Mei, King Feng mengerutkan kening. Ia merasa itu sama sekali tidak terdengar seperti kanker berdasarkan deskripsi yang diceritakan Xiao Mei. Dengan kemampuan observasinya, King Feng kembali memeriksa Xiao Mei. Anehnya, ia menemukan ada tumor di dalam tubuh Xiao Mei, sebesar kepalan tangan. Namun, tumor itu jinak, bukan ganas. Dokter gadungan. Dua kata ini pertama kali terlintas di benak King Feng. Dokter yang mendiagnosis Xiao Mei jelas seorang dukun dan telah salah memperlakukan tumor negatif sebagai ganas. Dalam dunia medis, hanya tumor ganas yang didiagnosis sebagai kanker dan dapat disembuhkan jika masih dalam tahap awal. Namun, tumor jinak sebenarnya dapat disembuhkan dan tidak berbahaya. Namun, beberapa dokter yang ceroboh bisa saja gagal membedakan tumor ganas dan tumor jinak. Lihat, Xiao Mei telah menjadi salah satu korbannya. Pada saat ini, seorang dokter muda berjas putih masuk. Dia tampak seperti berusia 20-an dan baru saja lulus dari sekolah kedokteran. Namun, begitu dokter muda ini mulai berbicara, King Feng langsung menjadi gila.
Dokter muda ini adalah Dokter Xiao Mei. Xiao Mei, kita tidak bisa menundanya lagi. Ayo kita mulai kemoterapi hari ini, kata dokter muda itu. Xiao Mei tampak ketakutan, Dokter Liu, tidak bisakah kita melakukan itu? Xiao Mei mulai melakukan banyak penelitian tentang kanker sejak ia didiagnosis. Ia mengetahui lebih banyak tentang penyakit ini dan tahu bahwa rambutnya akan rontok begitu ia mulai menjalani kemoterapi. Dia suka tampil cantik dan tidak ingin rambutnya yang panjang dan indah menjadi botak karena akan terlihat sangat jelek. Xiao Mei, kau hanya bisa memperpanjang umurmu dengan kemoterapi. Kau tidak bisa menukar hidupmu dengan kecantikan. Apa-apaan, Kuek? Kamu salah mendiagnosis Xiao Mei dan sekarang malah memaksanya kemoterapi. Aduh, siapa namamu, wanita berbaju putih itu, tanya King Feng sambil menatap dokter muda itu. Dokter muda itu tidak menyadari kehadiran King Feng sampai sekarang, tetapi ia tetap menjawab pertanyaannya meskipun tidak puas dengan cara tanyanya. Nama saya Ming Liu, saya Dokter Xiao Mei. Ming Liu, benar. Kurasa kau sedang teler sekarang. Siapa yang memberitahumu kalau Xiao Mei menderita kanker? Apa yang kau pelajari di kelas? Bagaimana kau bisa lulus? Sindiran sinis dari King Feng pada dokter muda itu. Ming Liu marah ketika mendengar apa yang dikatakan King Feng, apa maksudmu? Akulah yang mendiagnosis kanker dari Xiao Mei. Aku baru saja menyelesaikan sekolah pasca sarjana di Universitas Kedokteran tahun ini. Hah, sudah kubilang. Tumor di tubuh Xiao Mei tidak ganas, melainkan jinak. Apa diagnosisnya? Apa kau menyontek di sekolah? Cibiran dingin dari King King sambil memelototi dokter junior itu. King Feng sangat marah, dan bahkan merasa geram pada Ming Liu. Syukurlah dia kebetulan mengunjungi Xiao Mei hari ini, kalau tidak, Xiao Mei akan menyia-nyiakan hidupnya dalam perawatan si brengsek ini. Apa? Saya tidak menderita kanker. Xiao Mei tampak tercengang dan terkejut. Bukankah aku didiagnosis kanker oleh Dr. Liu? Kenapa kakak Li menentangnya? Karena Xiao Mei tampak bingung dengan apa yang dikatakannya, King Feng menjelaskan kepada Xiao Mei, Xiao Mei, kamu memang sakit, tapi tumormu jinak, bukan ganas. Aku bisa mengobatinya untukmu. Xiao Mei tampak terkejut dan bertanya, benarkah, kakak Li? Kau tidak berbohong padaku, kan? King Feng mengangguk dan berkata, bagaimana mungkin aku berbohong kepadamu tentang sesuatu yang menyangkut hidupmu? Ming Liu sepertinya tidak senang dengan ini. Aku baru saja mendiagnosis Xiao Mei menderita kanker dan kamu bilang aku salah, apa maksudmu? Apa kamu mencoba melawanku dan meremehkanku? King Feng Li, hasilku sudah dibuktikan oleh peralatan medis. Xiao Mei memang menderita kanker. Kau mengarang cerita, dan aku tidak akan membiarkan ketidakbertanggungjawaban ini terjadi, teriak Ming Liu kepada King Feng dengan wajah muram. Bab 535. Menyembuhkan Xiao Mei Wang. Ming Liu, aku bisa menyembuhkan Xiao Mei. Sebaliknya, kau malah menyakitinya meskipun kau berusaha membuatnya tampak seperti sedang menolongnya, ejek King Feng sambil menatapnya sinis. Meskipun King Feng belum pernah berobat ke rumah sakit atau menjadi dokter, ia yakin ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk memenuhi syarat menjadi dokter di rumah sakit. Pertama, ia harus menjadi dokter yang luar biasa dengan pengalaman yang luar biasa. Kedua, ia harus menjadi profesor medis senior atau ahli medis yang sudah pensiun. Lulusan baru seperti Ming Liu hanya akan diberi satu posisi di rumah sakit, magang, yang merupakan orang-orang yang membantu dokter kepala. Namun, Ming Liu telah menjadi dokter kepala Xiao Mei begitu ia mulai bekerja di rumah sakit. Jelas bahwa ia mendapatkan posisi ini melalui jaringan. Ming Liu, aku ingin tahu siapa yang menugaskanmu untuk menjadi dokter kepala. Ini bukan urusanmu, kamu tidak perlu tahu. Oh, ya. Tapi bagaimana mungkin aku mengabaikannya jika ini menyangkut nyawa orang lain? Kalau tebakanku benar, kau menjadi dokter kepala berkat koneksimu, kan? Kurasa kau belum memenuhi syarat dengan keahlian dan keterampilan medismu. Ming Liu panik karena tebakan King Feng benar. Ia mendapatkan posisi ini dengan memanfaatkan beberapa faktor. Kalau tidak, ia tidak akan pernah bisa mempertahankan posisi ini. King Feng, mari kita kesampingkan topik ini. Izinkan saya bertanya, apakah benar kamu bisa menyembuhkan Xiao Mei? King Feng mengangguk dan menjawab, ya, saya bisa. Petik 2. Puff. Ming Liu terkekeh, Xiao Mei kena kanker, gimana caranya sembuhin kanker? Kamu bohong banget. Aku nggak percaya omonganmu. Ming Liu, aku sudah bilang Xiao Mei tidak menderita kanker. Sepertinya kau masih belum percaya padaku. Tapi tak masalah, aku akan tutup mulutmu setelah aku menyembuhkannya. King Feng berhenti berbicara Ming Liu dan berjalan ke sisi Xiao Mei. Xiao Mei, aku akan mengobatimu dengan akupuntur, apakah kamu percaya padaku? Ya, aku mau, Xiao Mei mengangguk sambil menjawab.
Xiao Mei tahu pria ini dapat diandalkan ketika ia menatap matanya yang tulus. Pria ini selalu menepati janjinya, seperti yang pernah ia katakan bahwa ia akan memenangkan kontes barang antik. Bangku 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 bangku. King Feng mengeluarkan 9 jarum dan menusukkannya dengan cepat ke 9 titik vital tubuh Xiao Mei. Ke-9 titik ini merupakan titik akupuntur yang membantu melancarkan aliran darah dan menghilangkan stasis darah. Penyakit Xiao Mei disebut histeromioma, yaitu gelembung-gelembung besar yang terbentuk akibat stasis darah. Gelembung-gelembung tersebut harus ditusuk agar darah dapat keluar dan tumor dapat dibersihkan. Operasi pengangkatan tumor ini akan dilakukan jika ditangani dengan ilmu kedokteran barat. Mereka akan membuka tubuh dan memotong tumor dari kulit bagian dalam yang menempel. Namun, prosedur ini dapat dicegah jika ditangani dengan metode pengobatan Tiongkok. Ahli pengobatan Tiongkok sejati dapat mengangkat tumor hanya dengan menggunakan akupuntur. Jarum-jarum itu mulai bergetar begitu King Feng menusukkannya ke titik-titik akupuntur Xiao Mei, yang juga membuat seluruh tubuhnya mulai gemetar. Secara bertahap, sejumlah darah yang keluar perlahan mengalir ke arah jarum. Semua orang terkejut ketika melihat darah yang keluar, terutama Ming Liu, yang tampak agak canggung. Meskipun ia tidak pernah belajar pengobatan Tiongkok atau tahu apapun tentangnya, ia dapat mengatakan bahwa King Feng adalah seorang ahli medis berdasarkan keterampilan akupunturnya, yang bahkan melampaui beberapa praktisi medis Tiongkok senior yang pernah ia temui sebelumnya. Alih-alih memberi hormat kepada orang banyak, King Feng terus menggoyangkan jarum sehingga darah yang keluar akan menyebar dan tumor dapat dikeluarkan dari tubuh Xiao Mei. Secara bertahap, tumor itu diangkat dan darah yang keluar juga keluar sepenuhnya dari tubuh Xiao Mei. Li Qingshan membersihkan darah dengan tisu desinfektan dan juga menyuntikkan ki vitalitas ke dalam tubuhnya melalui jarum suntik. Wajahnya langsung memerah. Xiao Mei, apakah kamu merasa lebih baik sekarang? Tanya King Feng. Xiao Mei mengangguk sambil berkata, Saudara Li, saya merasa jauh lebih baik sekarang. Tubuh saya penuh energi dan saya tidak lagi merasa pusing. Setelah itu, Xiao Mei bahkan turun dari tempat tidur dan berjalan mengelilingi ruangan. Beberapa waktu lalu, ia masih terbaring di tempat tidur dan hampir tidak bisa bergerak. Sekarang, ia bahkan bisa meninggalkan tempat tidurnya dan berjalan-jalan. Tentu saja, ini tidak akan terjadi tanpa bantuan dari King Feng. Kakak Li, terima kasih banyak telah menyelamatkan adikku. Xiao Li menghampiri King Feng dan membungkuk padanya dengan penuh rasa terima kasih. Dulu ia memanggilnya Li King Feng, tetapi sekarang ia mulai memanggilnya Kakak Li, seperti adiknya sendiri, untuk menunjukkan rasa terima kasihnya. King Feng terus melambaikan tangan sambil tersenyum, Xiao Mei adalah temanku, dengan senang hati. Petik 2. Suatu ketika Xiao Li berterima kasih kepada King Feng. Ia berbalik dan berkata kepada Ming Liu, Dr. Liu, Anda dokter gadungan. Adik saya didiagnosis kanker secara keliru. Saya akan melaporkan kesalahan Anda. Ming Liu langsung panik. Ia cukup percaya diri dengan kemampuan medisnya. Bahkan, ia selalu membolos saat masih mahasiswa dan dikeluarkan dari Universitas Kedokteran. Ming Liu tahu gelarnya palsu dan ia hampir tidak tahu apa-apa tentang ilmu kedokteran. Ia akan tamat begitu Xiao Li melaporkan kasus ini. Tak hanya akan dipecat, ia juga akan kehilangan kredibilitasnya di bidang tersebut. Xiao Li, sudah kubilang, lebih baik kau tutup mulut karena itu akan memengaruhiku, ancam Ming Liu dengan agresif. Apakah kamu mengancamku? Xiao Li menjadi sangat marah sehingga Ming Liu tidak hanya tidak meminta maaf atas kesalahannya, tetapi bahkan mengancamnya. Pria ini hampir membunuh adiknya dengan kesalahan bodohnya. Xiao Li adalah seorang reporter, dia pasti tidak akan takut dengan agresivitasnya. Tidak takut menderita, lelah dan mati merupakan ciri khas seorang jurnalis. Ming Liu, aku tidak akan percaya ancamanmu. Aku akan menyebarkan semua rahasia burukmu, kata Xiao Li dingin dan marah. Ekspresi Ming Liu berubah. Ia tak menyangka gadis ini akan mengabaikan ancamannya. Dentuman-dentuman. Ming Liu berjalan ke arah Xiao Li sambil menghentakkan kaki keras di lantai seolah hendak menghukum gadis itu. Dulu, ia sering berkelahi saat masih sekolah, sehingga ia dikeluarkan dari sekolah. Apa maumu? Xiao Li panik saat melihat Ming Liu menghampirinya. Mau apa aku? Aku akan menghajarmu kalau kau mau melaporkan perbuatanku. Ming Liu menghampiri Xiao Li dan hendak menamparnya sambil mengangkat tangannya. Ah! Xiao Li menjerit saat melihat tatapan menyeramkan Ming Liu dan tangannya yang siap menamparkan wajahnya sedetik kemudian. Dia hanya seorang gadis, bagaimana mungkin dia bisa melawan bajingan seperti Ming Liu? Patah. Bab 536. Jingtang bangun. King Feng menghentikan Ming Liu dengan meraih tangannya. Bagaimana mungkin dia membiarkan Ming Liu memukul seorang gadis tepat di depannya? Lepaskan. Ming Liu melotot ke arah King Feng sambil mengancam.
Dia mencoba menghentikan Xiaoli melaporkan kelakuan buruknya dengan menghukumnya, tetapi dia bahkan tidak bisa menarik tangannya kembali setelah mencoba beberapa kali karena pergelangan tangannya dicengkeram oleh King Feng. Patah. King Feng menamparkan wajah Ming Liu dengan keras, yang membuat salah satu pipinya membengkak. Sampah. Kau dokter gadungan yang hampir merenggut nyawa Xiao Mei. Sekarang kau bahkan mencoba mengancam Xiaoli, tegur King Feng. Apa kau menamparku? Kau tahu siapa aku? Sepupuku adalah CEO Phoenix Corporation, Fei Yan Liu, teriak Ming Liu dengan agresif. Faktanya, Fei Yan adalah sosok yang terkenal di kota Beiyang. Ia bukan hanya juara kompetisi barang antik tahun lalu, tetapi juga menjadi CEO Phoenix Corporation yang menonjol dalam hal status, latar belakang, dan kekayaan. Ming Liu tidak akan menjadi dokter kepala di rumah sakit manapun tampaknya. Fei Yan sepupumu? Tanya King Feng sambil menatapnya dengan aneh. Ming Liu mengira dari nada bicaranya, dia sudah mengenal sepupunya. Namun, dia tampak agak arogan, apa kau takut sekarang? Sepupuku adalah seorang miliarder di kota Laut Barat dan mengenal banyak orang terkemuka. Sekarang, berlututlah dan minta maaf padaku. Kalau tidak, aku akan membuatmu menangis seumur hidupmu. Apakah kamu mengancamku? King Feng terkekeh mendengar ucapan Ming Liu. Apakah orang ini sebodoh itu sampai-sampai dia mencoba mengancamku setelah mengancam Xiaoli? Atau orang-orang yang didukung oleh penguasa selalu bersikap acuh tak acuh dan bodoh seperti ini? Ayah. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, King Feng menamparkan wajah Ming Liu lagi dan membuat pipinya yang lain juga bengkak. Ming Liu yang malang ini ditampar 2 kali setelah diancam 2 kali. Ia berteriak-teriak kasar, bahkan bibirnya sampai berdarah. King Feng Li, beraninya kau memukulku. Sepupuku Fei Yan Liu. Mati kau. Ming Liu meraung karena ia tidak mengerti mengapa King Feng tidak takut setelah ia memberitahu bahwa sepupunya adalah Fei Yan. Papa. Setelah diancam Ming Liu menamparnya 10 kali berturut-turut. Kini, Ming Liu telah berubah menjadi wajah babi yang bengkak dan kehilangan beberapa giginya, sehingga sulit untuk membedakan seperti apa rupa aslinya. Kasihan sekali dia. Keluar dari sini. Aku akan mematahkan kakimu kalau sampai bertemu lagi, ejek King Feng dengan agresif. Ming Liu ketakutan karena kuatnya niat membunuh yang dilepaskan oleh King Feng dan melarikan diri seketika. Xiao Mei, aku sudah menyembuhkan penyakitmu. Kamu boleh pulang hari ini, kata King Feng sambil tersenyum. King Feng, terima kasih banyak, Xiao Mei sangat berterima kasih padanya. Tidak masalah, kata King Feng sambil melambaikan tangan. Ia mengobrol sebentar, lalu meninggalkan ruangan setelah menjelaskan apa yang perlu ia lakukan untuk merawat tubuhnya. Ketika King Feng tiba kembali di kamar 5, dia melihat Red Butterfly Yip berputar-putar dengan gembira di pintu. Raja Wall, kau akhirnya kembali. Kabar baik, Jing Tang sudah bangun, kata kupu-kupu merah dengan gembira. Jing Tang sudah bangun. King Feng sangat gembira mendengar apa yang dikatakan kupu-kupu merah. Itu memang kabar baik. Ia segera membuka pintu dan melihat Jing Tang sudah siuman setelah operasi. Meskipun terlihat agak pucat, matanya terbuka. Jing Tang, apakah kamu masih mengenaliku? Tanya King Feng sambil berjalan memasuki ruangan. Tang Jing mengangguk, ya, benar. Kamu namaku, kan, King Feng. Bosku, Nyonya Pei, selalu menyebutmu. Ada apa dengan bosmu? Di mana dia? Tanya King Feng cemas. Jing Tang tiba-tiba panik, minggu lalu, keluarga Pei hancur dan bosku serta aku diculik oleh sekelompok orang. Aku melarikan diri dari mereka dan mencoba meminta bantuan untuk bosku, tetapi mereka ketahuan. Mereka terus mencoba membunuhku, dan aku beruntung diselamatkan oleh Red Butterfly. King Feng tampak terkejut dan bertanya, di mana Yan Zipei sekarang? Di ruang bawah tanah Villa Laut Barat, jawab Jing Tang. Jing Tang, istirahatlah yang cukup di sini. Aku akan menyelamatkan Yan Zi, kata King King setelah menurunkan Jing Tang. Ketika dia berjalan ke lorong, dia berkata kepada Sue Lin, Sue, aku akan menyelamatkan Yan Zipei sekarang, kamu tinggal di sini bersama Red Butterfly. Ingat, jangan pergi kemanapun dan selalu bersama Red Butterfly. Sue Lin mengangguk, oke. Kamu harus hati-hati dengan gangster-gangster itu. Setelah meninggalkan pesan terakhir kepada kupu-kupu merah, King Feng mengangguk dan meninggalkan rumah sakit. Ia menuju ke Villa Laut Barat. Villa Laut Barat adalah villa paling mewah di kota Beiyang. Harganya miliaran yuan, sehingga hanya orang kaya yang mampu tinggal di sana. Meskipun harganya sangat mahal, itu sepadan dengan harganya. Setiap villa di sini privat dan memiliki taman, kolam renang, dan lapangan olahraga pribadi. Unit Villa 1, ruang bawah tanah. Ruang bawah tanahnya cukup luas untuk menampung lebih dari 100 kaki persegi. Biasanya,
Ruang bawah tanah hanya berukuran sekitar 10 atau 20 kaki persegi, dan mereka yang bisa memiliki ruang bawah tanah lebih dari 100 kaki persegi kebanyakan adalah orang kaya. Di ruang bawah tanah, seorang gadis cantik diikat di kursi. Wajahnya halus dan kulitnya putih mulus, matanya jernih dan bersih bagai mata air, dan bulu matanya yang panjang bagaikan dua jendela kecil. Gadis itu tampak memukau, meskipun ia terkurung di kursi dan kehilangan kebebasannya. Gadis yang diculik itu tak lain adalah Yan Zipei, wanita terkaya di provinsi Hujiang. Fei Yan berdiri di samping Yan Zi. Ia menatapnya dengan mata dingin. Cek-cek, Yan Zipei, tak pernah menyangka kau akan berakhir seperti ini hari ini, ya. Fei Yan menatap Yan Zi dengan kebencian yang mendalam. Yan Zi sedikit mengubah ekspresinya dan berteriak, Fei Yan Pei, ibuku sudah menganggapmu seperti putrinya sendiri. Aku sudah memperlakukanmu dengan sangat baik dan bahkan membiarkanmu menjadi wakil presiden di perusahaanku. Lihat dirimu sekarang, beginikah caramu membalasku? Kenapa kau mengirim seseorang untuk menghancurkan keluargaku dan menculikku? Apa kau gila? Fei Yan tampak galak dan menggeram di belakangnya, Yan Zipei, berhentilah berpura-pura baik. Apa kau dan keluargamu tidak memperlakukanku dengan baik untuk memanfaatkanku? Lagi pula, kau pikir kau bisa melakukan segalanya lebih baik dariku, sekarang lihat aku menghancurkanmu. Yan Zi memelototi Fei Yan dengan geram. Ia tak percaya gadis yang selama ini ia perlakukan dengan begitu baik, kini mencoba menghancurkan hidupnya. Fei Yan, kau boleh menghancurkanku jika kau iri padaku, tapi kenapa kau menghancurkan seluruh keluargaku? Tanya Yan Zi sambil menahan kebencian di matanya. Bab 537. Menyelamatkan Yan Zipei. Yan Zipei, kau pikir aku sekuat itu untuk menghancurkan keluarga Pei? Keluargamu dihancurkan oleh tuanku. Yan Zi tampak terkejut dan berteriak, siapa gurumu? Dia adalah karakter super kuat yang tidak hanya tampan tetapi juga tangguh. Siapa dia sebenarnya? Dia tidak punya nama, tapi orang-orang memanggilnya Raja Neraka, yang mencabut nyawa orang, kata Fei Yan dengan kagum. Raja Neraka. Yan Zi panik karena ia yakin belum pernah mendengar nama itu. Kenapa ia ingin menghancurkannya? Apakah ia terlibat dengan sesuatu yang ia benci? Raja Neraka, si brengsek itu berani menghancurkan keluargaku. Aku akan membunuhnya. Yan Zi tiba-tiba menjadi marah. Ia tak akan melepaskan Raja Neraka begitu ada kesempatan. Siapa yang akan membunuh tuanku? Saat itu, seorang pria besar dan tangguh bergaun hitam masuk. Pria raksasa ini tingginya sekitar 6 kaki, dia tampak berotot dan penuh kekuatan. Fei Yan tampak terkejut saat melihat pria berpakaian hitam itu. Eleven Wang, apakah kau sudah membunuh Jing Tang? Eleven menggelengkan kepalanya lalu berkata, tidak. Kenapa kau tidak melakukannya, Eleven? Tempat kita akan terbongkar kalau dia kabur. Saya mencoba membunuhnya, tetapi dia diselamatkan oleh seorang wanita yang kuat. Saya tidak bisa mengalahkannya, jadi saya melarikan diri. 11. Kita tidak bisa tinggal di sini lagi jika Jing Tang sudah diselamatkan. Ayo kita pergi dari sini, kata Fei Yan. Menjadi CEO Phoenix Corporation membuktikan bahwa ia cukup cerdas. Ia tahu tempat ini saat ini berbahaya untuk ditinggali dan mereka harus segera pergi dari sini. Eleven mengerutkan kening dan bertanya, kita bisa pergi, tapi bagaimana dengan wanita ini? Fei Yan berkata dengan nada dingin, ayo kita bunuh dia. Baiklah, dia pantas mendapatkannya karena telah mengutuk tuan kita, Eleven menegaskan dan berkata dengan kejam. Eleven mulai mendekati Yan Zi dengan belati dan bersiap untuk membunuhnya. Yan Zi ketakutan melihat pria berbaju hitam itu semakin dekat dan berniat membunuh. Ia tak menyangka kedua orang ini sekejam ini. Pergilah ke neraka, Eleven mengayunkan belatinya dan hendak membunuhnya. Apakah saya akan mati di sini hari ini? Yan Zi menutup matanya dengan putus asa saat melihat belati itu menusuk ke lehernya. Yan Zi tiba-tiba teringat seorang pria di detik-detik terakhir. Pria yang pernah ia kencani di taman hiburan dan tak terbayangkan dalam benaknya. Namanya, King Feng Li. Ia tak akan pernah bisa bertemu dengannya lagi mulai sekarang. Ayah! Tiba-tiba, sebuah batu terlempar dari kejauhan dan langsung mengenai belati itu. Belati itu pun hancur berkeping-keping dan jatuh ke tanah. Eleven ketakutan ketika melihat belati yang terbelah itu. Ia berbalik dan berteriak, siapa di sana? Hewan berdarah dingin macam apa ini? Siapa pula yang tega membunuh wanita secantik ini, ujar King Feng sambil mendorong pintu ruang bawah tanah hingga terbuka. Hah! Aku tidak mati. Yan Zi membuka matanya begitu mendengar suara itu. Ia terkejut ketika melihat King Feng, karena ia tidak menyangka pria itu akan langsung muncul setelah memikirkannya. King Feng Li, apakah itu kamu? Fei Yan tampak ketakutan saat mengenalinya. Karena Eleven tidak tahu siapa itu,
dia berteriak marah setelah melihat belatinya patah. Bajingan, beraninya kau mematahkan belatiku. Kau pasti sudah bosan hidup, ya? King Feng menjawab dengan tenang sambil melipat tangannya di belakang. Yang lelah hidup adalah kamu, bukan aku. Petik 2. Nak, kalau kau tak ingin hidup lagi, aku bisa mewujudkan mimpimu. Eleven mencibir dan berjalan menuju King Feng, tak repot-repot menyembunyikan niat membunuhnya. Hah! Eleven menggeram dan meninju kepala King Feng dengan tangan kanannya dengan kuat. Pukulannya begitu kuat dan cepat sehingga tampaknya dia pasti mampu membunuh King Feng. Awas, King Feng! Yanzi panik saat mencoba memperingatkan King Feng. Ia pasti akan merasa sangat bersalah jika terjadi sesuatu padanya hari ini, karena ia datang untuk menyelamatkannya. Namun, karena tidak menganggapnya serius, ia tertawa kecil. Saat pukulan itu hampir mengenainya, ia tiba-tiba menendang dada Eleven dengan kaki kanannya, secepat kilat. Bang! 11 orang ditendang keluar dan jatuh dengan keras ke tanah. 2 tulang rusuknya patah. Ia mencoba bangkit kembali, tetapi gagal karena lukanya parah. Eleven kehilangan permainan dan momentumnya dalam satu serangan. Kekuatan yang tak terkalahkan. Eleven sangat takut pada pria dengan kekuatan luar biasa ini. Sementara itu, King Feng mengabaikan Eleven dan berjalan menuju Yanzi. Jangan mendekat, atau aku akan membunuhnya. Fei Yan panik ketika melihat King Feng mendekatinya. Ia meletakkan pisau kecil di leher Yanzi. Meskipun Fei Yan adalah wanita lemah, pisau tajam itu tidak bisa diremehkan karena bisa saja secara tidak sengaja menggorok leher Yanzi. King Feng mengerutkan kening dan berhenti bergerak. Fei Yan, jatuhkan pisaumu dan aku akan membiarkanmu pergi. Kalau tidak, kau akan mati hari ini. Petik 2. Kau bisa berbohong pada orang lain. Aku tidak akan menjatuhkan pisauku. Keluar dari sini sekarang, atau aku akan membunuhnya, ancam Fei Yan sambil sedikit mendorong pisaunya ke arah tenggorokan Yanzi, yang membuat Yanzi berdarah. King Feng tampak ketakutan dan menegaskan, baiklah, aku akan pergi. Biarkan dia pergi. Petik 2. King Feng berbalik dan mulai berjalan pergi. Fei Yan tampak lega melihatnya pergi dan sedikit meletakkan pisaunya tanpa rasa waspada. Namun, Fei Yan meremehkan kecepatannya. Tepat saat ia meletakkan pisaunya, King Feng dengan cepat berbalik dan bergegas menghampirinya. Ketika Fei Yan mencoba mengangkat pisaunya kembali, sudah terlambat. Sialnya, angin sepoi-sepoi mencekik lehernya dan mengangkatnya sepenuhnya ke udara. Aku akan memenuhi keinginanmu jika kau bosan hidup. King Feng hendak membunuh Fei Yan dengan kekuatan pembunuhnya. Fei Yan panik ketika merasakan kekuatan dari tubuh King Feng. Ia tampak ketakutan dan berusaha memohon ampun, meskipun ia tak bisa berkata apa-apa karena dicekik King Feng. King Feng, jangan bunuh Fei Yan, tiba-tiba Yanzi berkata. Kenapa tidak? Dia hampir membunuhmu, kata King Feng dengan bingung, tidak mengerti mengapa Yanzi menghentikannya. Yanzi menjawab dengan kebencian yang mendalam, Tuan Fei Yan menghancurkan keluarga Pei. Aku tahu itu dilakukan oleh seseorang bernama Raja Neraka. Kita tidak akan mendapatkan informasi apapun tentangnya jika kita membunuhnya. Bab 538. Siapakah Raja Neraka? King Feng terkejut, Yanzi, kamu bilang keluarga Pei dihancurkan oleh Raja Neraka. Yanzi mengangguk dan berkata, benar, Raja Neraka adalah guru Fei Yan. Dia menghancurkan keluarga Pei dan mengirim Fei Yan untuk mengambil alih posisi Cheoku. Yanzi sedang menyimpan dendam mendalam terhadap Fei Yan saat itu dan akan membunuhnya jika ia tidak perlu tahu siapa Raja Neraka itu darinya. Ia tidak punya pilihan selain menunggu. Raja Neraka. King Feng mengerutkan kening karena belum pernah mendengar nama itu. Namun, ia merasa merinding mendengar nama itu, seolah-olah ia ditakdirkan menjadi musuhnya. Ayah. King Feng membuang Fei Yan sambil berkata dengan acuh tak acuh, aku akan menghubungimu nanti. Petik 2. Kemudian, King Feng berjalan ke arah Yanzi dan menurunkannya dari kursi setelah melepaskan cambukannya. Terima kasih telah menyelamatkanku, kata Yanzi penuh syukur. Ia tahu ia pasti sudah mati jika tidak ada di sini. King Feng melambaikan tangan, jangan khawatir, kita akan teman. Lagi pula, aku juga tidak sependapat dengan perempuan jalang itu. Petik 2. Fei Yan Liu, aku memberimu kesempatan terakhir. Aku bisa melepaskanmu jika kau memberitahu kami siapa Raja Neraka itu. Kalau tidak, kau tidak akan melihat matahari besok, perintah King Feng dengan tegas. Fei Yan menggigil dan tampak ketakutan dengan wajah pucat. Ia tidak ingin mati. Saya hanya tahu namanya dan dia memakai topeng, tidak ada yang lain, kata Fei Yan. Yanzi tiba-tiba merasa sangat marah. Ia menghampiri Fei Yan dan membentaknya setelah menamparkan wajahnya, bukankah tadi kau bilang dia tampan? Bagaimana mungkin kau tidak tahu seperti apa rupanya? Fei Yan menutupi wajahnya dan ingin menghinanya, tetapi amarahnya terpancar di matanya.
Apa perempuan gila ini baru saja menamparkan wajahku? Namun, ia tak kuasa menahan diri dan langsung menyerah begitu melihat King Feng berdiri di sampingnya. Meskipun Fei Yan tidak takut pada Yanzi, dia takut pada King Feng. Pria ini pasti sangat dekat dengan Yanzi. Kalau tidak, dia tidak akan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya di sini. Yanzi, aku belum pernah melihat wajah guruku. Aku hanya membayangkan wajah tampannya di balik topengnya, kata Fei Yan. Yanzi masih marah setelah mendengar perkataan Fei Yan, meskipun ia dihentikan oleh King Feng. Yanzi, sudahlah, berhenti memukulnya. Dia tidak berbohong. Berdasarkan kata-kata dan gerakan tubuhnya, Feng Qing sudah memberitahu Fei Yan bahwa dia tidak berbohong. Dia pasti akan mengatakan yang sebenarnya jika dia tahu cara menyelamatkan diri dari kematian. Fei Yan, Eleven, keluar dari sini, kata King Feng kepada mereka berdua. Fei Yan berkata dengan heran, kau tidak akan membunuh kami. King Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, mengapa aku harus melakukan itu jika kamu belum pernah melihatnya dan hanya tahu sedikit tentangnya? Petik 2. King Feng, jangan menyesal, Fei Yan merasa lega karena dia baru saja keluar dari kematian. Dia berdiri dan meninggalkan ruang bawah tanah bersama Eleven. Namun, sebelum Fei Yan pergi, Feng Qingyi menaburkan bubuk pada Fei Yan. Bubuk itu sangat kecil sehingga hanya Feng Qingyi yang bisa mendeteksinya. Itu semacam bubuk pelacak. Tentu saja, King Feng tidak akan begitu saja membebaskan Fei Yan. Dia akan melacak Fei Yan dengan bubuk itu karena Fei Yan harus pergi ke tuannya setelah dibebaskan, dan dia bisa menemukannya dengan melacaknya. Yanzi ketakutan dan mencoba menghentikan Fei Yan saat dia melihat Fei Yan melarikan diri, namun, King Feng menghentikannya dan menjelaskan tipuannya padanya. Yanzi tampak takjub setelah mendengar penjelasan King Feng. King Feng, kamu pintar sekali berpikir untuk melacaknya dengan bubuk pelacak. King Feng tertawa kecil, kau dalam bahaya sekarang, aku harus membawamu ke rumah sakit. Jing Tang juga ada di sana, Red Butterfly bisa melindungimu begitu kau sampai di sana. Yanzi mengangguk karena ia juga menyadari situasinya. Ia tidak punya kerabat lagi karena seluruh keluarganya telah meninggal, kecuali ia dan saudara laki-lakinya. Untungnya, mereka berhasil selamat. Kini, saudara laki-lakinya hilang dan ia sendirian. King Feng membawa Yanzi ke rumah sakit. Ketika Yanzi melihat Jing Tang terbaring di ranjang bangsal, keduanya langsung menangis dan berpelukan. Raja Serigala, apakah kau sudah menemukan pembunuh di balik semua ini? Tanya Yip kupu-kupu merah. Kupu-kupu merah sangat mengagumi King Feng saat itu karena ia bisa menyelamatkan Yanzi dengan segera. Inilah betapa berbedanya Raja Serigala yang luar biasa itu. Yip kupu-kupu merah, kau tetap di rumah sakit dan lindungi Suelin dan Yanzi di sini. Aku akan mengikuti Fei Yan dan menemukan pembunuhnya, kata King Feng pergi setelah memberitahu kupu-kupu merah apa yang harus dilakukan. Setelah dia keluar dari rumah sakit, dia berjalan menuju Sungai Laut Barat mengikuti bau bubuk pelacak. Sungai Laut Barat adalah sungai terbesar di kota Laut Barat. Sungai ini mengalir melalui sebuah lembah yang indah, dikelilingi oleh banyak villa di kedua sisinya. Saat itu, seorang pria berjubah hitam bertopeng sedang duduk di sofa di villa pertama. Fei Yan dan Eleven berdiri di depannya. Tak seorang pun bisa melihat seperti apa rupa pria itu di balik gaunnya. Ia mengenakan topeng bertuliskan, Raja Neraka dari Neraka, yang membuatnya tampak sangat mengintimidasi. Pria berjubah hitam ini adalah Raja Neraka penghancur kehidupan. Kesuraman dan hawa dingin menyelimuti, membekukan udara di sekitarnya. Tuan, kita gagal. Yanzi diselamatkan oleh King Feng, kata Eleven sambil menggigil karena rupanya ia takut pada Raja Neraka. Mengapa kau kembali ke sini jika kau gagal? Tanya Raja Neraka dingin tanpa emosi, hampir seperti hantu. Kepala, King Feng telah membebaskan kita, jawab Eleven. Raja Neraka tiba-tiba menyerbu ke arah Eleven dan mencengkeram lehernya setelah mendengarkannya. Maafkan saya, Tuan, Eleven panik. Patah. Raja Neraka mematahkan leher Eleven dan melemparkannya ke samping sambil menatapnya dengan dingin. Raja Neraka, mengapa kau membunuhnya? Fei Yan tampak ngeri dengan wajah pucatnya. Gagal menjalankan misi berarti dia tak berguna. Dia pantas masuk neraka, kata Raja Neraka dengan kejam. Fei Yan panik karena dia mungkin juga akan mati karena gagal dalam misi. Tidak, aku tidak boleh mati. Memercikkan. Fei Yan berlutut dan membungkuk kepada Raja Neraka sambil memohon, Raja Neraka, yang mulia, tolong jangan bunuh aku. Rencanaku digagalkan oleh King Feng kali ini, tapi aku berjanji akan membunuhnya untuk misi berikutnya. Bab 539. Yun Changsu ditipu. Raja Neraka sangat menyukai Fei Yan Liu. Lagi pula, dia wanita yang cantik. Tepat saat ia hendak melepaskannya, ia mencium aroma bubuk pelacak di tubuhnya.
Sial, King Feng menaruh bubuk pelacak di tubuhmu, teriak Raja Neraka dengan marah. Raja Neraka mencengkeram leher Fei Yanliu. Kilatan niat membunuh muncul di matanya. Ia ingin melepaskan Fei Yanliu, tetapi itu bukan pilihan lagi. Jika ia melepaskannya, King Feng akan menemukannya melalui serbuk sari pelacak. Tuan, tolong jangan bunuh aku, kata Fei Yanliu ketakutan saat merasakan niat membunuh itu. Sebesar apapun pengaruh seseorang, mereka tetap takut mati. Kaca. Raja Neraka tak bergeming mendengar permohonan Fei Yanliu. Ia mengulurkan tangan kanannya dan langsung mematahkan leher Fei Yanliu. Kemudian, ia bergegas meninggalkan rumah itu. Tepat setelah Raja Neraka meninggalkan rumah besar itu, King Feng tiba di rumah besar itu. Ketika King Feng mendorong pintu rumah besar itu, dia melihat tubuh Fei Yanliu dan Si Yiwang. Bubuk pelacak yang kutaruh ketahuan, kata King Feng sambil mengerutkan kening. Ia sangat kesal. Awalnya, ia ingin menggunakan serbuk sari pelacak untuk menemukan guru Fei Yanliu. Namun, Raja Neraka menemukan serbuk sari pelacak yang ia taruh di tubuh Fei Yanliu dan membunuhnya. Raja Neraka ini bukanlah karakter yang sederhana, kata King Feng dengan hati-hati. King Feng menggeledah seluruh mansion tetapi tidak menemukan petunjuk apapun tentang Raja Neraka. Ia hanya bisa pergi dengan kecewa. King Feng meninggalkan rumah besar itu dan kembali ke rumah sakit. Yang mulia, apakah Anda sudah menemukan pelaku di balik semua ini? Tanya Red Butterfly Yip. Yan Zipei juga menatap King Feng dengan gugup. Tidak, ketika aku tiba, Raja Neraka sudah pergi. Dia bukan orang biasa. Dia bisa menemukan bubuk pelacak yang kutaruh. Dia juga bisa memprediksi bahaya. Secercah kekecewaan muncul di mata Yan Zipei ketika mendengar kata-kata King Feng. Ia berharap bahwa King Feng akan mampu menangkap Raja Neraka dan membalaskan dendamnya. Namun, tampaknya itu mustahil. Yanzi, jangan khawatir. Meskipun Raja Neraka lolos kali ini, aku akan menemukannya dan membalaskan dendammu, kata King Feng menghiburnya. Terima kasih, Yan Zipei berterima kasih pada King Feng dengan tulus sambil tersenyum paksa. Awalnya, King Feng ingin mengundang Yan Zipei ke kota Laut Timur. Namun, Yan Zipei menolak. Ia mengatakan bahwa Phoenix Sky Corporation berlokasi di kota Laut Barat. Karena Fei Yanliu sudah meninggal, ia harus mengambil alih kendali perusahaan. Karena Yan Zipei tidak mau pergi, King Feng tidak bisa berbuat apa-apa. Ia meminta Red Butterfly Yip untuk mengirim beberapa anggota tim Dragon Fang untuk diam-diam melindungi Yan Zipei di kota Beiyang. Setelah King Feng menyelesaikan semuanya, King Feng dan Suelin kembali ke hotel untuk mencari Yun Changsu. Namun, mereka menghadapi masalah ketika tiba di rumah sakit. Yun Changsu ditangkap oleh seorang preman di kamarnya. Preman itu berusia sekitar 20 tahun. Rambutnya berwarna-warni dan ada tato di sikunya. Pak Tua, kamu selingkuh sama pacarku. Bayar, kata preman itu dengan nada meremehkan. Tubuh Yun Changsu gemetar karena marah. Ia berkata dengan marah, omong kosong. Aku tidak pernah melakukan hal seperti itu. Wanita itu sendiri yang masuk ke kamarku. Itu bukan urusanku. Si preman tertegun sejenak. Ia berkata, Pak Tua, saya mau tanya. Bukankah Bapak sudah menelepon dan meminta pacar saya datang? Saya merasa tidak nyaman, jadi saya menelepon layanan pijat. Saya menemukan nomornya di kartu nama hotel. Pak Tua, aku nggak percaya omonganmu. Kamu telpon pacarku dan selingkuh. Bayar cepat. Kamu mencoba menipuku. Aku tidak akan memberimu uang. Aku akan memberimu pelajaran jika kau menolak membayar. Preman itu tersenyum dingin sambil berjalan ke sisi Yun Changsu. Ia mencengkeram kerah bajunya dan bersiap menghajarnya. Inilah pemandangan yang disaksikan oleh King Feng dan Suelin ketika mereka memasuki ruangan. Lepaskan Direktur Su, kata King Feng kepada penjahat itu. Preman itu mencengkeram keras Sun Changsu, tetapi tidak melepaskannya. Ia berkata dengan keras, aku tidak akan melepaskannya kecuali kalian membayar. King Feng, preman ini mencoba mengeksploitasiku. Beginilah kejadiannya. Yun Changsu segera menceritakan kembali kejadian itu ketika melihat King Feng. Mendengar kata-kata Yun Changsu, alis King Feng berkerut. Yun Changsu pasti telah terjebak. Merupakan hal yang umum bagi konspirasi dan jebakan terjadi di hotel. Banyak hotel akan memasang kartu di kamar tamu mereka. Kartu-kartu tersebut akan berisi informasi kontak para wanita. Kartu tersebut mencantumkan layanan pijat, tetapi seringkali layanan XO juga disediakan. Perangkap juga umum terjadi. King Feng tahu bahwa Yun Changsu menghubungi layanan pijat untuk meredakan ketidaknyamanannya. Namun, ia malah terjebak. Aku beri kau kesempatan. Lepaskan Direktur Su dan keluarlah. Kalau tidak, aku akan memberimu pelajaran, kata King Feng dingin. Kawan, siapa kau sebenarnya?
Beri aku 10.000 yuan atau aku tidak akan melepaskanmu, kata preman itu dengan arogan. 10.000 yuan terlalu sedikit. Saya ingin 20.000 yuan sebagai kompensasi, kata wanita berambut kuning di sebelahnya. Wanita berambut pirang itu berusia 20-an. Riasannya tebal dan jelas bahwa ia bukan wanita yang pantas. Wanita itu adalah pacar preman itu. Mereka telah bekerja sama untuk menipu Yun Changsu. Memikirkan pasangan ini, hati King Feng dipenuhi amarah. Ia melangkah ke arah wanita berambut pirang itu dan menamparkan wajahnya. Tamparan. Li Qingshan menamparkan wajahnya. Wajahnya langsung membengkak dan ia pun jatuh ke tanah. Penjahat, beraninya kau memukulku. Saudara Wei, hajar dia, kata wanita berambut pirang itu kepada penjahat itu sambil memegangi wajahnya. Si preman marah besar melihat pacarnya ditampar. Beraninya bajingan ini memukul pacarnya. Preman itu melepaskan Yun Changsu dan berjalan menuju King Feng. Ia mengayunkan tinjunya ke dada King Feng. Ia ingin memberi pelajaran pada orang ini. Banting. King Feng menendang penjahat itu ke tanah dan mematahkan lengannya. Preman itu mengerang kesakitan dan menatap King Feng dengan ketakutan. Pemuda ini terlalu kuat. Dia bukan tandingannya. Diam. Aku akan mematahkan kakimu kalau kau terus mengerang, kata King Feng dengan kejam. Si preman itu menutup mulutnya ketika mendengar kata-kata King Feng. Wajahnya pucat pasi. Rasa sakit yang luar biasa menjalar dari sikunya. Keringat menetes dari dahinya. Kalian membuat Direktur Su takut. Beri kami 20.000 yuan sebagai kompensasi, kata King Feng dingin. Si preman dan si pirang bertukar pandang ketakutan. Mereka ingin menipu Yun Changsu, tetapi sekarang mereka malah ditipu. Bab 540. Meninggalkan Beiyang, kembali ke kota Laut Timur. Kakak, kita tidak punya 200.000 yuan, kata si berandalan itu dengan takut. Dia sangat takut pada King Feng saat ini. Lengannya patah hanya karena diinjak. Kekuatannya terlalu dahsyat. Dia bukan tandingan King Feng. Kau tidak punya uang. Baiklah, aku akan mematahkan kedua kakimu. Kau akan menghabiskan sisa hidupmu di kursi roda, kata King Feng dingin. Kakak, tolong jangan patahkan kakiku. Aku akan membayar, kata si berandalan itu ketakutan. Ia tahu pemuda di depannya tidak bercanda. Ia akan mematahkan kakinya jika tidak membayar. Si berandalan itu mengambil semua uangnya sendiri. Ia hanya punya ribuan yuan. Lalu, ia mengambil semua uang dari gadis berambut pirang itu. Totalnya, mereka punya 100.000 yuan. Mereka masih butuh 100.000 yuan. Kakak, kita hanya punya 100.000 yuan saat ini, kata berandalan itu dengan takut sambil memberikan uang milik King Feng. Aku hampir mematahkan kedua kakimu. Karena kau punya 100.000 yuan, aku akan mematahkan salah satu kakimu, kata King Feng sambil menendang kaki si berandalan itu dengan ganas. Kaca. Si berandalan mengerang kesakitan saat kakinya patah. Ia lalu pingsan karena rasa sakitnya. Perempuan berambut pirang itu membekuk ketakutan. Ia ketakutan setengah mati. King Feng mengambil 100.000 yuan itu, lalu meninggalkan hotel bersama Su Elin dan Yun Changsu. King Feng punya banyak uang, dia tidak peduli dengan 100.000 yuan. However, dia harus memberi pelajaran pada berandalan itu karena dia mencoba menipu Yun Changsu. King Feng, terima kasih banyak hari ini. Kalau tidak, reputasiku akan hancur, kata Yun Changsu penuh terima kasih. Meskipun Yun Changsu sudah tua, pikirannya masih jernih. Ia tahu pasangan itu preman. Mereka tidak hanya ingin menipunya, mereka juga ingin menghancurkan reputasinya. Direktur Su, orang-orang ini adalah orang-orang rendahan. Berhati-hatilah di masa depan jika Anda tinggal di hotel. Yun Changsu mengangguk mengerti. Ia tidak akan pernah menghubungi nomor yang tertera di kartu nama hotel lagi. King Feng naik mobil dan melaju menuju kota es. Mereka tiba di es City pukul 8 malam. Kota es ramai dengan aktivitas di malam hari. Banyak orang nokturnal keluar untuk bersenang-senang. King Feng mengantar Yun Changsu pulang sebelum kembali bersama Su Elin ke Istana Mulia. Karena hari sudah malam, Su Elin tidak ingin keluar untuk makan malam. Jadi, dia membuatkan semangkuk mie goreng iris daging. King Feng, terima kasih banyak. Kalau bukan karenamu, perusahaan pasti akan terancam oleh Fei Yanliu, kata Su Elin penuh terima kasih. Kamu istriku. Sudah menjadi kewajibanku untuk membantumu, kata King Feng sambil tersenyum. Su Elin tersenyum gembira saat mendengar kata-kata King Feng. Mereka menghabiskan seharian bepergian antara kedua kota itu sehingga keduanya lelah. Setelah makan malam, Su Elin naik ke atas dan tidur. Setelah mencuci piring dan membereskan semuanya, ia kembali ke kamar tidurnya. Kamar tidur di lantai pertama. King Feng menyalakan komputernya dan memasuki ruang obrolan misterius.
Kepala serigala raksasa berkedip-kedip di layar. Kemudian, wajah cantik Alice muncul di layar. Alice, aku perlu bicara denganmu, kata King Feng saat dia terhubung dengan Alice. Bos, kau jarang menghubungiku sejak kau menikah. Apa kau lupa padaku, kata Alice getir sambil mengedipkan bulu matanya. King Feng memutar matanya tanpa berkata-kata. Dia tentu tahu bahwa wanita ini menyukainya, tetapi dia tidak bisa menikahinya. Alice, baru-baru ini, keluarga Pei di ibu kota dihancurkan. Tahukah kamu siapa yang bertanggung jawab? Bos, saya tidak tahu. Tapi saya punya informasi bahwa Raja Neraka yang bertanggung jawab. Raja Neraka sangat kuat. Setidaknya dia pasti petarung level SSS. Siapa Raja Neraka? Bisakah kau mengetahuinya? Maaf, bos. Raja Neraka sangat misterius. Kami tidak bisa mengungkap identitasnya, kata Alice. Intelijen tim taring serigala sangat kuat. Namun, mereka tidak dapat mengetahui identitas Raja Neraka. Tampaknya Raja Neraka sangat kuat. King Feng terdiam. Segalanya akan rumit jika bahkan timnya tidak bisa mengetahui identitas Raja Neraka. Meskipun musuh-musuhnya sebelumnya sulit dihadapi, ia selalu berhasil mengungkap identitas mereka. Namun, kini, mereka tidak dapat mengungkap identitas Raja Neraka. Bos, kami tidak dapat mengetahui siapa Raja Neraka itu, tetapi kami menemukan bahwa ada raja lain yang ingin mencari masalah denganmu, kata Alice dengan cemas. Raja yang mana? Raja Elang dari benua Elang. Dia berteman dengan Raja Harimau. Dia mungkin ingin membalaskan dendam Raja Harimau. Jangan khawatir. Bahkan Raja Harimau pun bukan lawanku. Raja Elang bukan apa-apa, kata King Feng percaya diri. Ekspresi Alice menjadi lebih serius saat dia melihat sikap percaya diri King Feng. Bos, hati-hati. Dari informasi kami, Raja Elang tampaknya telah memperoleh obat genetik. Itu adalah obat cloning yang akan membuat dirinya menjadi banyak klon. Jika hanya ada satu Raja Elang, Alice tidak akan khawatir. Tapi bisa jadi ada banyak Raja Elang. Di dunia bawah yang gelap, beberapa petarung juga menggunakan sumber eksternal seperti solusi genetik untuk meningkatkan tubuh mereka dan memperoleh kekuatan yang sangat besar. Urutan genetik manusia sangat kompleks. Klon, kekuatan, dan kecepatan semuanya dapat dicapai dengan solusi genetik. Namun, obat-obatan ini sangat langka. Obat-obatan itu berada di tangan suatu kekuatan misterius. Mereka tidak menyangka Raja Elang akan mampu mendapatkannya. Mendengar kata-kata Alice, King Feng juga menjadi serius. Ia tentu pernah mendengar tentang solusi genetik. Berdasarkan pemahamannya, solusi genetik sangat langka dan hanya kekuatan besar yang bisa mengaksesnya. Meskipun King Feng adalah Raja Serigala, ia tidak memiliki akses ke solusi genetik. Ini merupakan bukti kelangkaan solusi tersebut. Adapun Raja Elang, King Feng tahu bahwa dia adalah salah satu dari 7 Raja Dunia. Alice, perhatikan jejak Raja Elang. Kabari aku kalau ada kabar tentangnya, kata King Feng. Dia harus berhati-hati terhadap Raja Elang. King Feng tidak takut padanya, tetapi dia takut Raja Elang akan membunuh Suelin. Alice mengangguk. Tepat saat ia hendak menutup obrolan video, King Feng berkata, tunggu. Bos, apakah ada hal lainnya? Tanya Alice. Selain Raja Elang, cobalah cari tahu identitas Raja Neraka. Dia juga bukan orang yang mudah ditipu. Baik, bos, kata King Feng sambil tersenyum sebelum mematikan obrolan video. King Feng berbaring di tempat tidur dan tidak bisa tidur. Ia merasa bahaya akan segera datang. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.